TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibom-bom-bom rame-rame oleh para prajurit Brimob. Gak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul? Betul? Makin saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukong Cina digotong-gotong sama prajurit Brimob, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap nggak melanggar disiplin. Tapi giliran ada prajurit TNI cinta sama ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Betul? 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 Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi gawat, tapi ada ancaman Habib, maka dia ditangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kalau orang kafir saja, kalau kita benci, kita tidak boleh tidak adil. Apalagi kalau kita sesama mukmin, sesama orang Islam. Kebencian kita tidak boleh menjadikan kita tidak adil. Kalau orang berlebih-lebihan tidak bisa tengah-tengah, saya bisa pastikan dia tidak akan bisa adil dan tidak bisa istiqomah yang dianjurkan oleh Islam. Saya ingin memberikan contoh dalam hadis qudsi. Nanti ada seseorang yang dulunya waktu hidup di dunia mencari Tuhan, naik gunung, turun gunung, nyebrang lautan, ya sampai ke guha-guha, dia putar-putar nggak ketemu. Ketika itu dia dipersalahkan, kamu itu salah jalan mencari aku, muter-muter ke alam dunia. Padahal begitu mudahnya engkau sejak dulu sudah bisa ketemu. Andaikan dulu ketika ada tetanggamu yang sakit, engkau datang membawa obat menolong dia, engkau sudah bisa bertemu dengan aku, karena aku berada di samping orang yang sakit itu. Andaikan engkau menyambangi orang yang meninggal dunia dan engkau ikut mengawal sampai ke kuburan, sejak dulu engkau sudah menemui aku, karena aku di samping orang yang meninggal itu. Ini kan artinya bahwa menemukan Tuhan kan pada kemanusiaan. Jadi sehingga saya nggak masuk akal ketika orang mengaku mengenal Tuhan tapi dia ngebom masjid, iya, membunuh orang. Jadi kan nggak masuk akal. Mana mungkin membunuh orang sebagai jalan masuk surga kenal Tuhan? Nggak mungkin dong. Yang saya yakini orang yang masuk surga itu orang yang menghidupi orang, bukan membunuh orang. Ya, jadi yang namanya cinta pada akhirnya, ketika orang itu cinta kepada Tuhan, pasti akan mencintai apapun yang diciptakan oleh Tuhan.
Sehingga seorang yang benar-benar mencintai Tuhan, ketika ada ular datang mau menggigit, dia bertanya, wahai ular, engkau menggigit disuruh siapa? Ya, ternyata ular bilang, ya semau saya, kalau semau kamu saya usir kamu. Tapi kalau engkau disuruh Tuhan, silakan gigitlah aku. Nggak ada yang dibenci, semuanya dicintainya. Dan itu tidak sesama agama saja. Semua orang tidak melihat beda agama, beda suku, nggak ada, semuanya dicintainya semuanya. Dan betapa bahagianya orang yang sudah mencintai Allah, dan semuanya menyenangkan sekali. Kemudian itu artinya implementasi cinta kepada alam semesta ini sendiri. Pasti dia sangat santun, dia pasti baik, maka siap menolong siapapun juga. Itu adalah orang sampai kepada dia ketika menolong orang sampai siap dia menderita. Ketika dia mengambil haknya, dia mengambil lebih sedikit daripada haknya. Ketika dia memberi orang lain, dia akan berikan lebih dari kemampuannya. Itulah orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Kemudian itu dari kualitas cintanya. Cinta kepada Tuhan itu ada kualitas tertentu yang dituntut, yaitu sifatnya cinta yang berdasarkan monoloyalitas. Jadi tidak boleh ada siapapun yang kau cintai selain Allah. Itu makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah satu kontrak kesetiaan atau cinta yang berdasarkan monoloyalitas. Aku bekerja hanya kepadamu saja, dan aku juga akan mintanya kepada kamu saja. Terakhir saya ingin berikan cerita, ada seorang murid di kota Baghdad belajar sama Syekh di sana, Abul Hasan ya Syekh lah mungkin. Nah itu sudah 20 tahun dia belajar di Baghdad situ. Kemudian si murid ini bertanya kepada gurunya, masih adakah ilmu yang lebih hebat lagi? Kata gurunya, ilmuku sudah sampai sini, saya ingin yang lebih hebat lagi. Dia bilang, silakan cari guru yang lain yang lebih hebat dari saya. Ada nggak? Ada. Di mana? Di Lebanon, di Jabal Lubnan, namanya Syekh Abdullah namanya. Berangkatlah dia ke sana. Dia menemui Syekh Abdullah. Dia bilang, saya mau ngaji di sini, mau belajar di sini. Kata Syekh Abdullah, saya sibuk sekali, tidak bisa membimbing kamu. Ditinggal pergi, dia ikutin, naik gunung, turun gunung, ya terus ikutin. Tolong ajarin saya, nggak ada waktu, saya sibuk sekali. Pulang lagi lah ke Irak lagi, sana ke Baghdad lagi. Akhirnya di penghujungnya sang murid mengatakan, supaya jangan saya pulang tangan kosong, tolonglah ajari saya satu kalimat saja. Satu kalimat saja yang sampai masa nggak ada hasilnya, saya jauh-jauh ke sini. Oke, satu kalimat saja. Ketahuilah wahai anakku bahwa Tuhanmu itu sangat cemburu. Makasih, gitu aja katanya.